Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang berencana mengikuti ujian restoran maupun pengolahan makanan di Jepang, biasanya kan itu kita daftarnya melalui website OTAF. Nah, kali ini pihak OTAF itu sedang melakukan perubahan besar-besaran mengenai ujian restoran dan pengolahan makanan di Jepang ini. Nah, jadi sebenarnya informasinya itu sudah ada sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya, tetapi gue baru sempat membagikannya kepada teman-teman hari ini, ya karena beberapa kendala, tetapi menurut gue ini informasi yang sangat penting sekali. Dan informasinya tersebut juga bisa teman-teman lihat di websitenya OTAF ya, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman merasa informasi yang gue sampaikan kurang jelas, teman-teman bisa cek di website OTAF. Nah, jadi sebenarnya apa sih perubahan yang akan dilakukan pihak OTAF tentang ujian restoran dan pengolahan makanan ini? Apa sih bedanya ujian dari tahun-tahun sebelumnya dengan ujian yang akan dilaksanakan berikutnya, atau ujian yang akan dilaksanakan mulai tahun 2026 ini? Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berencana ikut ujian, silahkan nonton video ini sampai habis, karena ini menurut gue sangat penting sekali. Nah, jadi apa sih yang berubah dari ujian restoran dan pengolahan makanan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 ini? Nah, jadi di sini ya, kalau menurut gue ya, setelah gue baca informasinya, ini perubahannya sangat besar sekali. Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya, kalau gue dulu ikut ujian itu kalau nggak salah tahun 2020. Nah, waktu itu kalau kita mengikuti ujian ya, sampai tahun 2025 masih sama ya. Kita masuk ke ruang ujian, nanti duduk sesuai nomor ujian kan. Nanti setelah waktu ujian dimulai, pihak penyelenggara ujian, pengawas ujian itu akan memberikan lembar soal sama lembar jawaban. Nanti setelah ujian yang dimulai, kita baca soal, nanti ujiannya diisi bulat kayak UN lah, seperti itu ya. Nah, tetapi di tahun 2026 ini sistem ujiannya sudah ganti, sudah diperbarui, yaitu mereka tidak pakai sistem kertas lagi, tetapi menggunakan sistem CBT atau komputer. Sama seperti ujian-ujian yang diselenggarakan pihak Prometrik ya. Kalau Prometrik kan kayak ujian JFT, Kaigo, pertanian, peternakan, itu kan sudah pakai komputer seperti itu. Nah, jadi pihak OTAF pun juga melakukan hal yang sama, yaitu adalah ujian dengan menggunakan komputer. Nah, selain itu juga tidak hanya sistem ujian yang diganti. Kalau dulu ya, untuk lokasi ujian bagi teman-teman yang ikut ujian restoran dan pengolahan makanan, kan nggak di semua prefektur ada dulu ya. Jadi kalau misalnya di Kyushu itu ya, dulu di Kyushu itu cuma ada di Fukuoka aja. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di Kumamoto, di Oita misalnya seperti itu ya, harus mau nggak mau pergi ke Fukuoka untuk ikut ujian. Atau mungkin teman-teman yang dulu tinggalnya di Yamanashi seperti itu ya, harus pergi ke Tokyo atau ke Nagoya untuk ikut ujian seperti itu. Nah, tetapi kali ini di tahun 2026 ini, lokasi ujiannya itu akan diperluas ya teman-teman. Jadi ujiannya itu nggak hanya di prefektur-prefektur tertentu saja. Kemungkinan di hampir di semua prefektur itu ada ujiannya. Jadi teman-teman yang tinggal di prefektur kecil pun, yang mungkin jarang dilaksanakan ujian pun ya, yang dulu kalau ujian harus pergi ke prefektur tetangga untuk ikut ujian, itu nggak perlu lagi. Karena pihak OTAF sudah memperluas lokasi ujian mereka. Jadi kemungkinan di prefektur-prefektur kecil pun ada seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu adalah kalau dulu kalau kita pengen ikut ujian restoran dan pengolahan makanan, itu ujiannya itu hanya diselenggarakan cuma 3 kali dalam setahun. Jadi ke teman-teman kita itu banyak yang nanya, "Bang, ujiannya kapan lagi diadakan?" "Oh iya, nanti ujiannya ada di bulan 6 atau di bulan 11 seperti itu." "Bang, nanti ujiannya kapan lagi?" "Januari ada," seperti itu. Jadi memang harus tunggu seperti itu. Dan kalau waktu nunggunya itu lama, kadang 2 bulan, 3 bulan kan, agar bisa ikut ujian restoran dan pengolahan makanan. Tetapi dengan sistem yang baru saat ini, ujiannya itu akan diselenggarakan hampir sepanjang tahun. Nah, ini juga mirip seperti ujian di Prometrik ya. Di Prometrik kan ujiannya itu bisa dibilang hampir tiap bulan ada. Bagi teman-teman yang pengen ikut ujian JFT, itu ada tiap bulan seperti itu. Mungkin tidak ada di hampir semua prefektur, tetapi hampir ada di setiap bulan. Apalagi kalau teman-teman lihat di kota-kota besar kayak di Osaka, di Tokyo, seperti itu ya, di Fukuoka, itu setiap minggu, setiap bulan itu ada ya teman-teman ya. Bagi yang mungkin nggak di kotanya nggak ada, ujian di saat itu bisa pergi ke kota lain seperti itu. Nah, begitu pula dengan sistem yang dilakukan oleh OTAF ini. Ujiannya itu akan ada sepanjang tahun. Jadi teman-teman nggak harus nunggu lagi 2 bulan, nggak harus nunggu lagi 2-3 bulan untuk bisa ikut ujian. Tetapi
bulan besok masih bisa ikut ujian. Kalau misalnya kelewatan, bulan besoknya lagi masih bisa ikut ujian, seperti itu ya. Jadi ujiannya hampir ada sepanjang tahun. Nah, jadi sekarang sistem ujian restoran dan pengolahan makanan yang diselenggarakan oleh pihak OTAF itu jadi jauh lebih simple, lebih praktis, dan lebih mudah ya. Dan ini berlaku untuk ujian Tokutegi no Ichigo dan Tokutegi no Nigo. Nah, muncul pertanyaan, Bang, apakah untuk ujian Tokutegi no Nigo masih perlu dukungan dari perusahaan? Nah, di sini ya, untuk hal tersebut masih belum dijelaskan. Apakah ujian Tokutegi no bisa didaftarkan secara mandiri atau masih tetap butuh dukungan perusahaan? Itu kita belum tahu, karena memang belum dijelaskan. Karena juga sistemnya juga belum mulai kan. Nanti kalau misalnya ada informasi tambahan mengenai apakah ujian Tokutegi no masih perlu dukungan perusahaan, nanti gue akan update di video lainnya. Tetapi kalau melihat dari penjelasan yang ada di website OTAF ya, kayaknya sih bisa daftar secara mandiri, kayaknya tanpa harus didaftarkan oleh perusahaan, kayaknya. Nah, terus kapan sih sistem ini akan dimulai? Nah, untuk pendaftaran ujiannya sendiri ya, pendaftaran ujiannya itu akan dimulai bulan 5 atau bulan Mei ya. Jadi pendaftarannya akan dimulai bulan 5, ujiannya akan diselenggarakan bulan 6, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut ujian, itu silahkan daftar akun terlebih dahulu. Dan ini adalah poin pentingnya, karena sistemnya baru, teman-teman itu harus bikin akun baru lagi. Daftar ulang akun lagi. Kenapa? Karena akun yang lama itu nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi bagi mungkin teman-teman yang dulu di tahun kemarin ikut ujian restoran ataupun ikut ujian pengolahan makanan, sudah punya akun, terus pengen ikut ujian lagi. Mungkin karena waktu itu gagal atau pengen ikut ujian di bidang lain ya, itu pengen ikut lagi, itu nggak bisa ya pakai akun yang lama, harus bikin akun baru. Nah, itu poinnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang berencana untuk ikut ujian di bulan 5 atau bulan 6 tahun 2026 ini, silahkan persiapkan akunnya. Tetapi gue belum tahu ya, karena kan masih belum dijelaskan nih. Kemungkinan pendaftaran akunnya itu akan dilakukan di bulan 5 itu, di bulan Mei itu, saat pendaftaran ujian. Karena kan informasinya masih belum masih belum semuanya muncul. Jadi nanti gue akan mengupdate informasinya secara bertahap, sehingga teman-teman itu bisa mengikuti ujian dengan baik, seperti itu. Nah, jadi itu ya poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui, yaitu adalah yang pertama, ujian di OTAF itu sifatnya CBT atau komputer. Yang kedua, lokasi ujiannya diperluas. Yang ketiga, ujiannya akan ada sepanjang tahun. Yang keempat, itu ujiannya berlaku untuk ujian Tokutegi no Ichigo dan Tokutegi no Nigo. Yang kelima, yaitu adalah perlu akun baru untuk mengikuti ujiannya. Nah, di sini yang tentunya dari semua perubahan tersebut ada ya sesuatu yang tidak berubah. Nah, apa sih sesuatu yang tidak berubah itu? Hal yang tidak berubah itu adalah durasi ujian. Kalau durasi ujian, saya ingat gue lupa. Ujiannya itu durasinya 70 menit kalau nggak salah ya, atau 75 menit. Nah, jadi durasinya itu tidak berubah. Yang kedua yaitu adalah isi ujiannya. Isi ujiannya juga nggak berubah, jadi masih based on materi ya, jadi nggak ada perubahan apapun. Yang ketiga itu kriteria kelulusan. Kriteria kelulusannya itu adalah 65%. Nah, masih sama ya. Terus biaya ujian masih tetap sama. Yang untuk ujian restoran itu 8.000, untuk pengolahan makanan itu 9.000. Terus untuk ujian Tokutegi no Tokutegi no Nigo, restoran itu 14, pengolahan makanan itu 15 ya, Ichiman-gosen. Nah, itu sih yang nggak berubah, sisanya itu ada banyak perubahan besar. Nah, jadi ini adalah informasi yang sangat bagus ya bagi teman-teman yang pengen ikut ujian di tahun 2026 ini. Next, gue akan bahas atau gue akan coba update informasi mengenai ujian ini ya, kalau sudah ada. Jadi bagi teman-teman, silakan persiapkan diri teman-teman, silakan belajar dulu, karena materinya gue rasa itu masih tetap pakai materi yang lama ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman mengenai perubahan sistem ujian di website OTAF untuk ujian restoran dan pengolahan makanan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.